keyakinan yang selama ini teguh ku pertahankan. Juga harga diri yang tiada henti selalu ku jaga, tapi ku hancurkan sendiri, berkeping-keping jadinya. Aku malu padamu Tuhan, namun cuma Engkau yang mendengarkan. Kemanakah akan ku cari tempat mengadu bila kau tak inginkan diriku? Gelap dunia di pandanganku, sungguh ku tak tahu di manakah ku hambakan diri untuk meminta ampunan dari semesta dosa. Tiada yang lain, hanya Kau saja, tambatan pelabuhan jiwa. Aku malu padamu Tuhan, namun cuma Engkau yang bila Kau tak inginkan aku, gelap dunia. Di manakah ku hambakan diri untuk meminta ampunan dari semesta dosa. Tiada yang lain, hanya Kau saja, tambatan pelabuhan jiwa. Tambatan pelabuhan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hannanu ya Mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah. Antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhanallah, begitu indah
alam yang Allah ciptakan. Benar kiranya kalau Al-Quran menginformasikan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sungguh apapun yang engkau ciptakan di muka bumi Allah ini tidak ada yang sia-sia. Ikan yang hidup di lautan, tumbuh-tumbuhan yang hidup berkembang menjadi simfoni yang luar biasa akan ciptaan Allah. Inilah yang Allah janjikan kepada manusia sebagai makhluk yang utama untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Seorang ulama pernah berkata bahwa tujuan manusia diciptakan, yang pertama dimuliakan dan yang kedua adalah dibahagiakan. Saudaraku, pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang makna bahagia. Siapa sih dari kita yang tidak ingin bahagia? Tentunya ini adalah pertanyaan retorik yang jawabannya pasti menginginkan bahagia. Semua pasti menginginkan bahagia. Dari seseorang yang hidup di kelas atas sampai seseorang yang hidup di kelas bawah, ketika ditanya apakah ingin Anda menjadi orang yang bahagia, semua kita ingin menjadi orang yang bahagia. Terlebih bahagia di dunia plus bahagia di akhirat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita setiap saat. Hatta itu setelah kita sholat 5 waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita memohon kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ngomong-ngomong tentang bahagia, saya teringat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sayyid Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, menukil satu buah hadis baginda Rasulullah SAW. Pemirsa, apa isi hadis baginda Rasul tersebut? Tentunya isi dari hadis Rasulullah SAW tersebut tentang 4 ciri orang yang bahagia di muka bumi ini. 4 hal pertanda bahwa seseorang itu bahagia, maka harus memiliki keempat perkara ini. Apa saja itu? Rasulullah SAW bersabda, Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal. Kalau seseorang memiliki keempat hal tersebut, insya Allah kita dicap menjadi orang-orang yang bahagia. Ada 4 perkara. Apabila kita mempunyai keempat perkara ini, insya Allah kita dilabelkan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Orang yang bahagia tentu ia mempunyai suami atau istri yang salih dan salihah. Orang yang bahagia, seorang istri yang bahagia pasti mempunyai suami yang saleh. Seorang suami yang saleh pasti mempunyai istri yang salihah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, siapa sih istri yang salihah itu? Dan siapa sih suami yang saleh itu? Satu ketika sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an pernah berkata, Ya Rasul, mahaku zaujatu ahdina alaihi ya Rasul. Apa sih hak seorang istri itu? Tentunya pemirsa, siapa yang menjalani hak istri dalam hidup rumah tangganya, insya Allah dia adalah suami yang saleh. Kata Rasul, suami yang saleh adalah suami yang sayang kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan tentunya suami yang selalu memberikan hak-hak kepada istrinya.
Dan hak istri kita adalah antu'imaha idza ta'imtah. Kalau kita makan, istri kita juga makan. Jangan kita makannya enak, istri kita makannya yang gak enak. Ini namanya bukan suami yang soleh. Pemirsa dari TV Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Apalagi hak seorang suami kepada istrinya? Antu'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajh. Jangan sekali-kali seorang suami memukul wajah istrinya. Wa la tadribil wajh. Rasulullah begitu sayang kepada istrinya. Kita tahu bahwa Rasulullah mempunyai panggilan yang begitu lembut kepada istrinya. Tidak pernah memukul wajah istrinya. Sehingga Rasul memerintahkan kepada kita, wala tatribil wajh, jangan memukul wajah istri kita. Sebab perempuan adalah makhluk yang cenderung kepada perasaan. Ketika fisiknya dikeraskan oleh seorang suami, maka ini bisa berdampak hal yang tidak baik ke dalam rumah tangga kita. Wala tuqabbih, kata Rasul. Seorang suami yang soleh juga tidak boleh menghina istrinya. Karena istrinya punya aib, lalu aibnya dibeberkan kepada tetangga-tetangganya. Wah, istri saya, Masya Allah, dibeberkan kepada tetangga-tetangganya. Ini juga bukan ciri suami yang soleh. Sebab suami dan istri itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami dan suami adalah pakaian buat istri. Yang namanya pakaian, pemirsa, tugasnya adalah saling menutupi. Si istri menutupi aib suaminya, suami menutupi aib istrinya. Dan yang namanya pakaian harus melindungi seseorang yang mempunyai pakaian tersebut. Artinya, seorang istri harus melindungi suaminya dan seorang suami harus melindungi istrinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, wala tuqabbih, jangan menghina pasangan. Wala tahjur illa fi mabit. Kata Rasul, suami yang salih, kalau dia sedang ada konflik dalam rumah tangganya, tidaklah dia bertengkar kecuali hanya di dalam kamarnya saja. Hikmahnya apa? Agar tetangga kita, anak-anak kita, orang tua yang serumah dengan kita tidak mengetahui kalau kita sedang berantem. Pemirsa dari TV Simfoni Ramadan, pelajaran yang luar biasa dari baginda Rasulullah SAW kepada kita. Ini ciri-ciri suami yang solih kepada istrinya. Pertanyaannya, supaya adil, bagaimana pula istri yang solihah, istri yang baik kepada suaminya? Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu hanya perhiasan. Yang kita lihat di kanan, yang kita lihat di kiri, yang kita lihat di sekitar kita, hakikatnya semuanya hanya perhiasan belaka. Wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Buat Anda para wanita, pemirsa Simfoni Ramadan dimanapun Anda berada, yang ingin menjadi perhiasan yang luar biasa di muka bumi Allah ini, maka jadilah wanita yang solihah. Dan siapa wanita yang solihah itu? Wanita yang solihah, kata Rasulullah, engkau akan senang melihat parasnya. Wanita yang solihah, engkau sebagai suami akan tenang ketika melihat wajahnya. Akan memberi ketenangan, bukan memberi masalah. Allah Karim. Pemirsa dari TV Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Ini wanita yang salihah. Yang kedua, wanita yang salihah itu ketika suaminya memberi instruksi, memberi perintah, maka sang wanita salihah akan cepat-cepat mengambil tindakan menaati suaminya. Ini juga adalah wanita yang salihah. Kita banyak belajar dari peristiwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Punya istri yang na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik, melawan kepadanya. Ini pelajaran buat kita.
untuk bagaimana kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang soleh, maka pilihlah rahim-rahim yang solihah untuk menyimpan apa yang kita punya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang membuat kita bahagia, mempunyai pasangan yang soleh dan solihah. Yang kedua, orang yang bahagia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladuhu abrar, punya anak yang baik-baik. Kita juga punya contoh anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah, yang begitu taatnya kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, ini ciri orang yang bahagia yang kedua. Lalu apa selanjutnya? Ciri-ciri orang yang bahagia yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia mau tidak mau maka dia harus memiliki sesuatu. Apa itu? Wa khulata'uhus salihin. Punya tetangga, punya teman yang saleh.